Qala Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah, al-faidatus sadisah, faedah yang keenam dari dialog antara Ibnu Abbas dan Miswar ini dan seterusnya, jawazus salam alal mutatahhir fi wudu au ghusl, yaitu boleh kita mengucapkan salam kepada orang yang sedang bersuci, mungkin berwudu atau sedang mandi. Baik. Wa muhadatsatihi indal hajah. Boleh kita mengajak dia berbincang-bincang, berbicara ketika diperlukan. Dan ini ada beberapa dalil terkait dengan itu. Ketika sahabat, kalau nggak salah namanya siapa, Laqit bin Sabirah kalau tidak salah, mengatakan marartu bin Nabi SAW wa huwa yaqdi hajatahu fasalamtu alaih falam yarudda alayya salam. Saya melewati Rasulullah SAW dalam keadaan beliau sedang menunaikan hajatnya, lalu saya mengucapkan salam pada beliau, lalu beliau tidak menjawab salam. Kemudian setelah beliau istinja atau istijmar, kemudian beliau melakukan tayammum waktu itu, kemudian beliau mendatangiku dan mengucapkan salam. Kemudian beliau mengatakan, inni lam arudda alaika salam ghaira anni li'anni laisa ala tuhur fa inni karitu an adkurallaha ala ghairi tuhur. Aku tidak menjawab salammu karena waktu itu aku tidak sedang dalam keadaan suci, dan aku tidak suka menyebut nama Allah kecuali dalam keadaan aku suci. Tayyib. Ini menunjukkan untuk orang yang mengucapkan salam tidak disalahkan karena dia dalam keadaan dalam keadaan tidak dalam suasana najis istilahnya, atau berhadas. Najis istilahnya ya, bukan semata-mata hadas, tapi najis. Dan juga dia dalam keadaan melewati orang yang sedang duduk atau sedang berdiri. Adabnya adalah yang lewat itu yang salam. Berarti memang dia tidak salah, makanya Rasulullah tidak menyalahkan dia. Cuma untuk Rasulullahnya sendiri, posisi beliau mengharuskan untuk tidak menjawab salam. Harus tapi tidak sampai haram, tapi makruh. Maka seperti itu pula yang dilakukan oleh Abu Ayyub Al-Ansari di sini. Beliau tidak menyalahkan Abdullah bin Hunain. Cuma di dalam hadis tadi tidak disebutkan beliau menjawab salam. Beliau cuma tanya siapa ini. Dan itu pula yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari dari Ummi Hani binti Abi Thalib radhiyallahu anha. Ketika waktu Fathu Makkah, Rasulullah sedang mandi, lalu Ummu Hani masuk menemui Rasulullah, dan ketika itu Rasulullah sedang ditutupi oleh kain, dijaga oleh Fatimah. Kemudian Ummu Hani mengucapkan salam. Rasulullah enggak disebutkan beliau menjawab salam, langsung beliau mengatakan man hadhi, siapa ini? Maka Ummu Hani mengatakan Ummu Hani. Kemudian Rasulullah mengatakan marhaban bi Ummi Hani, selamat datang bagi Ummu Hani. Menunjukkan boleh yang walaupun ini bukan mahram, bicara sesuai dengan keperluan. Baik. Kemudian juga menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW di situ tidak menyalahkan Ummu Hani ketika mengucapkan salam. Cuma beliaunya tidak menjawab karena situasinya memang tidak layak untuk menjawab salam. Tapi dengan yang lain langsung Rasulullah tanya siapa ini. Seperti yang dilakukan oleh Abu Ayyub di sini. Siapa ini? Kemudian disebutkan nama saya Abdullah bin Hunain begini. Diajak bicara di situ. Baik. Dan ini termasuk dalil yang melemahkan pendapat sebagian ulama yang mengatakan makruh untuk orang ketika sedang buang hajat dan sebagainya itu mereka bincang-bincang, mereka bicara ini dan itu. Allah Ta'ala tidak akan mengajak mereka bicara dan sebagainya. Tapi hatinya dhaif. Yang betul adalah boleh, dan telah dibantah oleh Imam Al-Bukhari tentang larangan tadi. Yang betul adalah boleh sesuai dengan hajat, sesuai dengan keperluan. Kalau memang perlu nggak masalah. Bahkan mungkin tawar-menawar, saya punya apple lah, saya baru datang dari Alostar, ada apple, Anda mau beli tak? Manis tak? Manis. Berapa 1 kilo? Mau 20 ringgit. Janganlah 20 ringgit. 11. Walaupun sedang buang hajat nggak ketika perlu. Kalau nggak perlu nggak usah. Kalau perlu tak masalah, terserah. Nanti yang di luar yang menunggu, cepat-cepat selesai. Baik, yang ketujuh, istihbabut tasattur wa qatal ghusl. Disunnahkan untuk menyembunyikan diri, tasattur atau menutupi diri ketika sedang mandi. Ini mustahab atau wajib? Ini kembali kepada perincian. Kalau dikhawatirkan ada orang, maka wajib untuk kita membuat adanya sitar, adanya tabir. Tapi kalau dohirnya tidak ada orang, kita yakin insya Allah nggak ada. Ini kebetulan di rumah ini saya sendirian, maka tidak wajib untuk menutup pintu kamar mandi. Tidak wajib selama kita punya kemungkinan besar kita yakin nggak ada orang masuk, insya Allah. Untuk masalah jin ini case-nya lain, kita mana mampu menghalangi pandangan jin, hanya Allah yang mampu untuk melakukan itu. Intinya adalah masalah manusianya.
Orang-orang yang tidak layak untuk melihat aurat kita, kalau memang mereka ada atau dikhawatirkan mereka ada, maka wajib untuk memakai sitar. Kalau diharapkan tidak ada, maka ini adalah mustahab dan boleh untuk tidak melakukan itu. Nah, ini termasuk fadilah dari yang mustahab tadi. Jangan karena mustahab berarti nggak perlu. Tahu-tahu kebetulan ada orang datang, nggak disangka. Seperti tadi Abdullah bin Hunain. Tahu-tahu beliau datang karena ada keperluan. Alhamdulillah, siapa itu? Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an, beliau memakai sitar. Ada Ada tabir, sehingga selamat dari sesuatu yang tidak layak. Qal fa in khafa man yangdur ilaih wajib. Nah, ini fikih yang bagus. Kalau dia khawatir ternyata ada orang melihat kepadanya, maka wajib untuk untuk ditutup. Wajib untuk memakai sitar. Jangan seperti orang-orang barat yang menjadi kiblat sebagian muslimin itu, sengaja pergi ke pantai pameran apa yang tidak layak dipamerkan. Sehingga tidak beza antara dia dengan dengan ketam atau kepiting yang sedang merangkak di sana. Semuanya binatang. Baik. Yang manusia hanyalah muslimin, orang kafir Allah menamakan mereka adalah seperti binatang. Baik, enggak layak untuk ditiru. Yang ke-8, jawazul isti'anati fi thaharati bil ghair. Di dalam masalah thaharah, dalam bersuci, boleh kita meminta bantuan orang lain. Seperti tadi Abu Ayyub menyuruh kepada orang yang di situ untuk guyurkan air. Mungkin situasinya sedang tidak sesuai untuk beliau memegang sendiri dan sebagainya. Bolehnya boleh, dan dijelaskan oleh Ibnu Hajar, terutama kalau ini masih masih kerabat dekat, mungkin istrinya atau mungkin anaknya atau mungkin adiknya dan semacam itu. Adapun kalau dia orang yang bukan kerabat kita dan sebagainya, kalau bukan hajat, maka ini adalah makruh dan boleh sampai tingkat haram. Karena menyusahkan orang lain, minta-minta pada orang lain. Tapi sebaiknya adalah yang masih kerabat sendiri atau ketika semacam itu. Adapun kalau terpaksa misalkan, boleh kita minta bantuan sama orang lain. Baik, kemudian yang ke-9, soalu Ibnu Abbas Aba Ayyub. Ibnu Abbas menanyakan kepada Abu Ayyub sesuatu. Apa faedah yang diambil dari sini? Yufidu anna indahu ilman naqliyan an ghuslil muhrim. Ini memberikan faedah bahwasanya beliau memiliki ilmu penukilan, yaitu memiliki dalil nakli tentang masalah orang muhrim yang mencuci rambutnya boleh atau tidak. Wa anna Aba Ayyub ya'rifu dzalik, dan bahwasanya Abu Ayyub memang tahu itu. Makanya Ibnu Abbas tidak tanya ke yang lain-lain, disebutkan di situ langsung diutus siapa tadi, Abdullah bin Hunain diutus ke Abu Ayyub. Untuk agar segera jelas. Karena untuk menunjukkan Ibnu Abbas bukan bicara dengan rasio sendiri, tapi beliau tahu ada riwayat tentang itu dan beliau tahu riwayat ini dari Abu Ayyub, maka sila kita tanyakan ke Abu Ayyub. Faqad sa'alahu an kaifiyatil ghusl la an aslih. Abu Ayyub, yaitu siapa tadi, Ibnu Abbas, menanyakan kepada Abu Ayyub tentang cara mandi, cara mencuci rambut tadi, bukan tentang asalnya apakah mencuci atau tidak. Ini kembali kepada sudut pandang dari lafadz hadis tadi. Kita lihat bagaimana lafadz hadisnya itu, yaitu kaifa kana Rasulullah SAW yaghsil. Tayyib. Ini adalah melebihi dari apa yang diucapkan oleh Miswar. Kalau Miswar mengatakan sama sekali orang yang muhrim tidak boleh mencuci rambut. Kemudian Ibnu Abbas ternyata bukan mengatakan apakah, yaitu melalui Abdullah bin Hunain, apakah Rasulullah SAW itu mencuci rambut atau tidak ketika beliau muhrim, tapi pertanyaannya kaifa, bagaimana dulu Rasulullah SAW mencuci rambut. Ini menunjukkan bahwasanya memang Ibnu Abbas tahu Abu Ayyub punya ilmu tentang masalah itu dari Rasulullah. Cuma bagaimana caranya? Nah, ini langsung naik ke yang lebih atas. Bukan sekedar apakah mencuci atau tidak, tapi bahkan sampai ilmu yang kedua, yaitu bagaimana cara mencuci. Maka justru dengan pola pertanyaan seperti itu, Miswar mendapatkan dua ilmu sekaligus. Bahwasanya Rasulullah memang mencuci rambut ketika ihram, dan juga caranya adalah dengan cara diguyurkan air diguyurkan ke kepala, kemudian tangan itu masuk ke sela-sela rambut, ke depan dan ke belakang dan seterusnya. Jadi ada dua ilmu sekaligus, bukan sekedar mencuci atau tidak. Ini menunjukkan kedalaman Ibnu Abbas di dalam memilih pertanyaan yang mana Abdullah bin Hunain disuruh untuk menanyakan. Ini bagus. Makanya disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah taala di dalam kitab beliau Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami' tentang masalah itu seorang rawi atau seorang murid hendaknya dia juga tahu bagaimana cara menyusun pertanyaan agar faedahnya lebih banyak daripada sekedar pertanyaan yang sangat sederhana.
Cari pertanyaan yang dia itu mendatangkan faedah lebih banyak. Tayyib, ini kembali kepada apa? Kepada kedalaman ilmu seorang murid tentunya. Tayyib, makanya para masyayikh kita sering mengatakan seperti Syekh mengatakan, dilihat dari soal-soal dia ini orang pandai. Terkadang ada orang yang bertanya kita tahu, oh ini pertanyaan orang masih baru awal belajar. Dibantu, dilayani dengan baik-baik. Karena biasanya cara bicara dengan orang yang baru belajar tidak sama dengan cara penyampaian dengan orang yang sudah lama belajar. Tentunya polanya lain sesuai dengan keadaan orang yang ada, disesuaikan. Baik. Kelanjutannya besok insyaallah, wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.